Nah, saran Ibu kepada pemerintah selain tadi itu apa lagi mungkin supaya kita bisa... Oh, ada 3 hal yang harus dilakukan pemerintah. 1, tolak pandemic treaty. Jangan nanda tangani pandemic treaty. 2, mundur dari IHR amandemen. 3, cabut mandatory vaksin. Ini yang sangat urgent harus dilakukan oleh pemerintah. Mungkin tambahan satu lagi, omnibus law kesehatan harus cabut mandatory vaksin dari omnibus law. Oh, dari omnibus law ya. Karena mandatory vaksin ada di omnibus law kesehatan tadi. Mandatory vaksin itu pemaksaan. Kalau dulu yang terpaksa vaksin adalah orang yang akan terbang, orang yang masuk kantor terpaksa lah mau divaksin. Nanti kalau ada pandemik lagi dan kemudian omnibus law ini dijalankan, maka kewajiban vaksin itu tidak untuk orang yang pergi saja, dari RT, RW, RW. Semua harus bahkan anak sekolah seperti itu dulu kan anak sekolah juga divaksin. Udah orang lewat juga ditangkap untuk divaksin. Nah itu harus wajib ditarik langsung vaksin ya. Iya, mengerikan kalau itu tidak disebut. Maka ini Pak Prabowo harus 3 ini harus dilakukan. Kalau untuk membubarkan omnibus law mungkin berat, tapi cepat-cepat cabut itu dulu. Keburu ada pandemi. Betul. Mudah-mudahan pandemi nggak terjadi. Ya kita harapkan sih jangan sampai ada lagi pandemi ya. Kalau masalah penyakit atau virus kan ya berupa endemi saja dan bisa dibasmi. Jangan sampai pandemi ini kan tapi ekonomi bisa kacau. Mereka pun akan berperan bila ada epidemik. Jadi WHO itu sekarang urusan pandemik dan epidemik. Oh jadi tadi hari itu juga termasuk epidemiknya? Iya, pandemic and epidemic satu division di dalam WHO. Nah itu berbahaya. Makanya epidemik kan harus dalam negeri sendiri maksudnya. Jangan-jangan WHO merencanakan dengan epidemik. Nah, kalau mencantumkan juga epidemik ya ini bahaya sekali nih. Kewenangan WHO luar biasa. Jadi satu di dalam yang baru ini. Jadi itu divisi baru pandemic epidemik. Waduh saya bilang itu. Lah kalau gitu epidemik, kalau misalkan di daerah Jawa Barat atau Jawa Timur ada satu epidemik gitu. Itu pun IHR National Authority sudah berhak untuk beraction. Misalkan di Jawa Barat ada di satu kota, misalkan di Sumedang misalkan kena. Jawa Barat tidak boleh kemana-mana. Tutup Jawa Barat, nggak boleh. Keluar nggak boleh diisolasi. Misalkan kalau perintahnya begitu harus nurut. Kalau sudah menandatangani. Wah bahaya ya. Jadi yang tanda tangani presiden atau Menteri Kesehatan nih? Mestinya presiden. Oh, berarti masih. Tapi kan presiden kan mendapat dari mereka menyetujui pada waktu meeting namanya INB meeting. Kemudian, nah itu nanti terus Pak Presiden ini tinggal menandatangani. Saya takutnya itu. Oh, berarti harus cepat-cepat informasi ini harus bisa sampai ke telinga Presiden nih. Nah itu dia. Supaya beliaunya harus hati-hati. Susah sekali. Saya mau menghadap. Oke deh kalau Presiden nggak bisa, Menlu juga susah. Oke deh Menhan. Pak Safri Samsudin saya kenal dengan beliau dan beliau mempunyai mindset yang bisa mengerti mindset saya. Itu juga susah sekali. Nah saya mesti kemana? Gitu. Ini mestinya mungkin melalui podcast inilah yang podcast nanti kita viralkan dari media-media barangkali supaya juga rakyatnya tahu, bisa juga ada semacam pengawasan dari rakyat atau penekanan kepada rakyat kepada pemerintah. Betul. Mungkin paling ke DPR. DPR-nya. Ya, tapi Anda tahu sendiri ya DPR apakah nanti memperjuangkan atau tidak ya. Tapi ya kita harus berusaha, kita harus berjuang untuk keselamatan bangsa kita. Karena memang dalam tanda kutip mafia non-state actor tadi itu kan berperan di mana-mana soalnya. Semua sektor masuk. Sudah matang. Sudah masuk kemana-mana. Karena dari tahun 2015 sudah mulai, sudah 10 tahun. Sebetulnya sejauh sebelum 2015 dari 2008 sudah mulai. Ketika saya menggagalkan pandemi flu burung, nah mereka segera membuat satu sistem supaya tidak bisa digagalkan lagi. Iya, karena mereka yang punya kewenangan ya. Nah ini Bu supaya pemirsa RCTI paham,
Kenapa tadi vaksin yang tadi direncanakan dibuat di semua negara termasuk Indonesia ini yang sistemnya mRNA ini berbahaya buat manusia itu coba mungkin biar bisa tahu. mRNA itu sangat akhir-akhir ini ditemukan sangat berbahaya. Ada suatu peneliti di Jepang yang mengatakan bahwa kalau Anda disuntik vaksin dengan mRNA, maka itu mRNA itu adalah sebetulnya spike protein mRNA. Itu dimasukkan ke badan Anda dengan perantaraan lipid nanopartikel. Kemudian masuk dalam badan Anda dan kemudian dia menembus sampai ke dinding sel. Lipid nanopartikel itulah yang berkomunikasi dengan dinding itu untuk memasukkan spike protein mRNA itu ke dalam. Dan dia minta tolong pada DNA kita, tolong dong dicetakin dong mRNA yang kayak gue. Pertama kali cetakin, kedua kali cetakin untuk apa? Maksudnya untuk menginduce antibody kita. Tapi kalau kemudian lama-lama di DNA kita mencetak spike protein terus-menerus, maka antibody kita akan jadi kewalahan. So that's why akan terjadi autoimun. Oh, malah efek sampingnya ke sana ya? Salah satu itu. Dua, spike protein ini dalam penelitian yang mutakhir di Jepang itu 17 bulan ternyata masih ada. 1 tahun lebih masih ada di dalam tubuh kita. Oh, jadi dia tidak akan pernah hilang? Tidak pernah hilang. Dia bisa bersembunyi di sel-sel otot jantung, bisa bersembunyi di endotel pembuluh darah yang ada di otak. Maka banyak korban-korban yang meninggal mendadak pada usia muda, pada ini, nah itu. Paling dibilang itu jantungnya sakit jantung apa? Untuk mendadak, pada anak muda nggak pernah ini. Ada orang stroke, padahal nggak pernah sakit hipertensi, nah itu. Memang sejak terjadinya COVID-19 dan mohon maaf dan setelah vaksin itu kan banyak yang tiba-tiba meninggal. Ya paling dibilang karena tidak langsung terjadi, kejadiannya adalah sekian tahun setelah vaksin. Ya paling dibilang kena jantungan, stroke, kena makannya kolesterol tinggi segala macam. Iya, jadi yang disalahkan itu padahal ada tapi efek sampingnya. Tapi dari harusnya. tahun 2002. Nah kalau di Jepang itu dia punya catatan sebelum vaksinasi COVID dan setelah vaksinasi COVID ada 201 macam penyakit yang timbul, meningkat. Dan kalau di Jepang orang-orang yang sakit karena suntikan vaksinnya itu dijamin oleh pemerintahnya. Termasuk di Amerika kalau nggak salah yang efek samping daripada vaksin mRNA ya, tapi harus menuntut kalau di Amerika. Kalau di Jepang pemerintahnya yang proaktif. Nah itu kalau di Amerika satu persatu menuntut. Ini karena efek vaksin harus membuktikan. Nah itu kemudian menang yang menang banyak. Nah di Indonesia ini masalah vaksin ini kan dulu sudah pernah ada vaksin merah putih yang buatan Indonesia tapi nggak sampai selesai, artinya COVID juga udah nggak ada. Nah apakah memang yang seperti ini yang produksi Indonesia yang harus kita kembangkan? Supaya penyakitnya penyakit Indonesia kan kita punya virusnya bisa dijadikan antivirus. Apapun vaksin virusnya dari siapapun, kalau kita punya virus, yang paling ideal adalah kita membuat vaksin dari virus kita sendiri dengan sistem yang bukan mRNA. Menurut saya. Apakah teknologinya kita belum punya? Tapi sekarang dunia oleh non-state actor digerakkan semua vaksin akan di mRNA. Waduh. Termasuk vaksin-vaksinnya untuk baby-baby. Nah, tapi sudah sampai di mana saya belum tahu. Karena itu baru rencana. Tapi ada juga yang misalkan polio vaksin tadinya tetesan kemudian diganti suntikan. Nah mungkin ada nggak mungkin diberikan saran supaya nanti ada pihak pengawas ini kira-kira gini supaya nanti lebih kita nggak tahu ke depannya, mudah-mudahan tidak ada lagi dana untuk membuat mRNA misalkan. Otomatis berhenti sendiri. Mestinya kita membuat saja dengan suatu cara yang konvensional seperti Sinovac. Ya. Itu dengan virus yang dilemahkan. Sebetulnya yang namanya vaksinasi atau vaksinasi ya, memasukkan virus yang lemah atau mati di dalam tubuh kita untuk membangkitkan antibodi. Nah, itu namanya vaksinasi. Tetapi mRNA ini tidak memasukkan virus yang lemah atau mati, tapi memasukkan genetik. Jadi itu terapi gen sebetulnya. Jadi itu bukan termasuk vaksinasi.
Nah, itu kalau kita menurut definisi saintifik ya. Nah, itu yang merupakan suatu hal yang kontroversial sebetulnya. Nah, tapi kan selama ini media mainstream dikuasai oleh mereka. Sehingga kebenaran selalu tenggelam, kebenaran saintifik dikuasai oleh mereka. Jurnal-jurnal ilmiah yang peer review-nya handal pun juga bisa berbohong. Oh, jadi bisa dipropaganda di situ ya. Jadi isu yang harusnya misalkan paper-paper yang mendukung mereka itu yang diloloskan, paper-paper yang menunjukkan bahwa mereka salah ditenggelamkan. Padahal itu adalah kebenaran. Padahal ini benar gitu. Nah, itu yang terjadi. Nah, kita nggak tahu kedepannya nanti seperti apa. Ya, mudah-mudahan perubahan geopolitik ini membuat suatu perubahan yang positif di bidang kesehatan juga. Ya, mudah-mudahan dengan keterbukaan media sekarang kan tidak semua bisa diredam lagi, termasuk ya, podcast. Karena USA sudah tidak bayar lagi. Iya, mudah-mudahan ya Bu ya.